Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada salam dunia, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketemu lagi di layanan kali ini, layanan bimbingan kelompok yang insya Allah ya mudah-mudahan lancar nanti sampai akhir. Untuk itu, bagaimana kabarnya semua di sini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, kemudian sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya, dan nanti kita buka dengan bismillah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk bimbingan kali ini yaitu bimbingan kelompok, komponennya tentang layanan dasar ya, dan bidang layanannya itu bidang layanan pribadi dengan tema tipe kepribadian manusia. Nah, tujuannya buat apa sih kita ngebahas ini? Tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami tipe-tipe kepribadian yang ada pada manusia ya. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, saya ingin semua yang ada di sini memperkenalkan dirinya supaya kita saling mengenal ya, dengan konselor yang lain juga kita saling mengenal. Silahkan dari yang pertama, dari siapa? Saya dulu, Bu. Ya, sok boleh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ansarullah dengan NIM 180100362. Oke, terima kasih Anggi. Selanjutnya silahkan. Saya, Bu. Biasa. Ya, izin perkenalan semuanya. Nama saya Acep Iqbal Ramdhani dengan NIM 1801067. Terima kasih. Oke, terima kasih Acep. Selanjutnya. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Hiraini Nurwita dengan NIM 180100296. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya, Bu, ada main. Perkenalkan, nama saya Neng Destia Fitri Dayati, NIM 180100382. Oke, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan bisa selalu menjalin silaturahmi ya, menjalin kedekatan di antara satu sama lain. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan materi tentang kepribadian manusia. Apakah semua sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu saya akan share screen materinya ya. Nah, di sini ada 4 tipe kepribadian tentang manusia. Tipe yang sebelumnya saya akan jelaskan dahulu tentang pengertian kepribadian. Nah, kepribadian menurut G.W. Alford adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Nah, kepribadian juga meliputi segala cara perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seorang atau lebih bisa dilihat dari luar biasanya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap manusia sehingga cara tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu, seperti bagaimana kita bicara, penampilan fisik dan sebagainya. Jadi biasanya kita bisa menilai kepribadian seseorang itu dari cara dia bicara, misalnya dari cara dia berpenampilan, dari cara dia berperilaku, bersikap gitu. Biasanya itu karena kepribadian itu yang muncul biasanya dari diri seseorang. Kemudian selanjutnya, nah dalam dunia psikologi itu
terdapat 4 kepribadian yang diperkenalkan pertama kali oleh Hippocrates pada tahun 490 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, di sini kita akan membahas tipe-tipe kepribadian dan barangkali mungkin di sini teman-teman semua ada yang mungkin merasa termasuk ke dalam tipe kepribadian itu. Nah, yang pertama ada koleris. Koleris itu menurut Gilenius itu adalah seorang yang mempunyai sifat khas gitu ya, hidupnya itu besar semangat, daya juangnya itu tinggi, pokoknya hatinya mudah terbakar semangat, optimis gitu orang itu. Tapi dari segi emosi dia pun berbakat gitu menjadi seorang pemimpin yang jadi punya jiwa leader lah. Kemudian dinamis, aktif, dan sangat memerlukan perubahan. Jadi kalau ada kesalahan sekecil apapun harus cepat-cepat diperbaiki gitu, harus ada perubahan, dan dia itu berkeinginan kuat juga, tegas gitu, punya motivasi tinggi gitu, terus tidak emosional bertindak gitu, tidak mudah patah semangat, makanya tadi optimis, kemudian bebas, mandiri, memancarkan keyakinan. Jadi apapun akan dia jalankan gitu, segala aktivitas atau kegiatan apapun pasti dia harus bisa gitu, mindsetnya seperti itu. Kemudian dari pekerjaan pun seorang yang mempunyai tipe kepribadian koleris itu biasanya orientasinya itu capaian targetnya itu harus tercapai supaya dia itu bisa bersungguh-sungguh gitu ketika bekerja. Kemudian berkembang karena banyak saingan ya, jadi dia punya pemikiran ketika saya mencapai target pasti kan ada orang-orang lain yang juga sama gitu seperti dia, dan dia tidak ingin tersaing, jadi harus selalu berkembang, harus selalu bisa berubah lebih baik, meningkat gitu. Terus dari segi pertemanan atau sosialisasi dia itu mempunyai sifat yang tidak memerlukan teman gitu, karena dia merasa dirinya bisa tadi, segala sendiri, segala bisa gitu. Jadi buat dia itu udahlah, nggak perlu banget gitu teman itu. Terus pasti inginnya dia jadi seorang pemimpin karena dia merasa segala bisa, segala perfect gitu. Ya saya harus selalu jadi pemimpin, nggak boleh saya jadi anggota aja gitu. Kemudian biasanya selalu merasa benar, unggul dalam keadaan apapun, terus mau bekerja untuk kegiatannya. Kemudian selalu tadi menetapkan tujuan karena prioritasnya adalah capaian target. Nah, tapi ada kelemahannya di sini. Kelemahan dari koleris itu ada yang bagusnya itu ketika dia bekerja keras, cuman kalau terlalu keras banget hanya kerja gitu, lupa yang lainnya, itu juga nggak baik ya. Kemudian suka memerintah, pasti mendominasi, nggak peka gitu, karena dia fokusnya satu target, hal apapun gitu, udah nggak akan peka dengan perasaan orang lain, dia pasti nggak akan sabar karena ya harus secepatnya mencapai target. Kemudian pasti merasa selalu benar, sulit gitu secara lisan atau fisiknya memperlihatkan kasih sayang. Biasanya mah cuek, berarti ya cenderung cuek, kemudian keras kepala, dan nggak bisa tahan dalam menerima sikap atau pandangan orang lain gitu, karena tadi dia punya penilaiannya sendiri, jadi nggak terlalu suka ketika dinilai oleh orang lain begini begitu. Yang intinya dia berdiri sendiri, bisa mencapai tujuan dengan rasa ya udah saya bisa gitu, nggak usah ada orang lain. Kemudian yang kedua ada melankolis. Apa sih melankolis? Melankolis itu seperti introvert ya, memang pada dasarnya introvert gitu. Dia tuh pasti kalau introvertnya pemikir dan pesimis gitu. Terus dari segi emosi, yang melankolis itu pasti apa-apa tuh dalam gitu ya, selalu mendalam, penuh pemikiran, analitis, serius, tekun gitu. Cenderung berbakat, jenius, kreatif, atau dalam bidang apapun gitu ya. Kemudian menghargai keindahan, dan kalau tadi tidak terasa kalau melankolisme, justru peka gitu,
rasa terhadap orang lain tuh pasti dia penuh kesadaran, pasti mau berkorban gitu. Tapi idealis gitu. Kemudian dari segi pekerjaan biasanya punya jadwal gitu, punya schedule, punya agenda, perfeksionis, standarnya tinggi gitu, sampai benar-benar rinci, gigih, cermat gitu, terorganisir, teratur rapi gitu. Kalau tadi mah yang penting capaian target, wah gitu gimana pun caranya. Kalau ini perfect sih, sama standarnya tinggi, rinci, tapi lebih terorganisir, lebih teratur, lebih rapi, jadi terschedule gitu. Terus dari segi pertemanannya, dia itu biasanya hati-hati dalam berteman. Makanya kenapa introvert, jadi hanya orang-orang tertentu. Bahkan kalau introvert itu susah ya untuk mengungkapkan pada orang-orang yang baru. Orang yang introvert itu biasanya akan mengungkap atau terbuka kepada orang yang sudah dia percaya, yang memang dia yakin dan percaya dan kenal lama gitu dengan orang. Nah, kemudian dia itu ingin segalanya dilakukan dengan benar, mengorbankan keinginan sendiri untuk orang lain, menghindari perhatian karena tadi ya introvert setia gitu ya, berbakti, mendengarkan keluhan-keluhan orang karena tadi ya peka gitu. Dia bisa memecahkan masalah orang lain, sangat memperhatikan orang lain dan mencari teman hidupnya yang ideal. Nah, kelemahannya apa kalau melankolis? Yang pertama, kalau orang yang tertekan, orang yang pendiam, kadang pesimis, terus dalam banget menjiwai, biasanya gampang banget tertekan, apalagi mikirin ini itu. Terus citra dirinya itu kan pasti rendah gitu, karena di konsep dirinya juga masih menutup gitu, bahwa saya nggak kayak mereka gitu, saya mau menutup diri gitu. Terus mengajukan tuntutan yang tidak realistis kepada orang lain, sulit memaafkan dan melupakan sakit hati, yang merasa sedih atau kurang kepercayaan karena tadi pesimis ya pemikirnya. Kemudian suka mengasihkan diri, suka menunda sesuatu. Kalau suka menunda sesuatu biasanya kita termasuk suka yang menunda hal-hal. Nah, kemudian pragmatis. Nah, pragmatis itu pada dasarnya sifat introvert juga sih, sama. Cuman di sini ada perbedaannya. Dari segi emosi, yang pragmatis itu lebih rendah hati, mudah bergaul santai. Kalau tadi melankolisme, introvertnya itu menutup diri. Kalau pragmatisme justru introvert tapi dia lebih, berarti bukan terlalu introvert ya, pada tempatnya gitu. Dia lebih mudah bergaul santai, lebih rendah hati gitu, tenang gitu. Orang itu bukan yang menutup diri, tapi membuka diri pada waktunya. Terus hidupnya itu konsisten, tenang, cerdas, simpatik, baik hati, terus bisa menyembunyikan emosinya, kemudian multi talent biasanya, atau bahkan bisa bisa berguna untuk siapapun gitu ya. Kemudian dari segi pekerjaan, sifat seorang yang pragmatis itu kecakapannya bagus gitu ya. Kemudian kemampuan administratifnya biasanya lebih bagus, suka jadi penengah, menghindari konflik gitu ya, baik di bawah tekanan gitu ya, menemukan cara yang solutif gitu dan mudah gitu. Terus dari segi pertemanan biasanya mempunyai tadi kalau mudah bergaul berarti gampang ya ketika diajak bergaulnya, dan cenderungnya humble ya, menyenangkan gitu, nggak suka menyinggung gitu. Kemudian pasti ada beberapa orang yang menyukainya gitu, walaupun dia lebih pendiam gitu, tapi karena kerendahan hati, baik gitu lah, jadi banyak dan nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, kalau kelemahannya apa? Kelemahannya itu cenderung tidak bergairah dalam hidup, jadi sering mengalami perasaan sangat khawatir, karena tadi mungkin karena dia masih ada sifat introvertnya sedikit, walaupun dia kelihatannya tenang dalam tekanan, tapi sebenarnya itu dalam kekhawatiran dan kegelisahan gitu. Kemudian tidak mempunyai keinginan untuk
tertarik, tampak malas, lambat dalam bergerak, mundur dari situasi kesulitan. Kadang seseorang itu ketika lagi on gitu ya, pasti akan melakukan sesuatu secara maksimal, tapi tadi ketika misalnya dia ada dalam rasanya khawatir, lemah gitu ya, pasti down gitu, dan banyak hal-hal yang bisa dia lakukan tapi nggak bisa dia lakukan karena tidak ada rasa semangat, jadi males gitu. Selanjutnya ada sanguinis. Sanguinis itu pada dasarnya ekstrovert ya. Nah, hal ini kebalikannya berarti ya. Pasti dari segi emosinya itu menarik. Sering ngomong, banyak ngomong, menghidupkan suasana gitu ya, humor juga. Terus ingatannya kuat kalau di sini. Terus secara fisik biasanya dia itu bagus gitu ya, selalu tampil gitu. Karena tadi ekstrovert. Kemudian antusias, ekspresif, riang, penuh semangat. Kemudian dari segi pekerjaan dia itu sukarelawan yang untuk tugas tuh selalu ya gitu dikerjain dengan rela hati, dengan semangat, memikirkan kegiatan-kegiatan baru. Kemudian kreatif, inovatif, punya energi, antusiasme gitu. Bisa mempesona untuk orang lain itu gitu, dan auranya tuh bisa terasakan oleh yang lain. Nah, kalau dia selalu tampil, dia selalu ngomong, dia selalu terdepan gitu kan, yang lain pun akan melihat dan kecipratan gitu bahwa iya deh kayak dia gitu, aktif gitu. Terus biasanya kalau dari teman ya tentu jelas dia pasti mudah berteman, suka dipuji, jelas mencintai orang lain, tampak menyenangkan gitu. Bukan penendang, jadi mencegah suasana itu jadi membosankan karena orangnya pasti ramai ya kalau yang aktif ekstrovert itu. Nah, kemudian kelemahannya apa? Tadi terlalu banyak bicara biasanya, kadang juga pamer, kadang terlalu bersuara gitu ketika bukan waktunya berbicara gitu. Kadang ada satu kelemahan di sana. Kemudian senang menceritakan kejadian-kejadian itu berulang-ulang. Nah, dia tuh dulu pernah cerita itu, sekarang cerita lagi. Seminggu kemudian cerita lagi itu lagi gitu, diungkit-ungkit gitu. Kemudian tidak tetap pendiriannya, biasanya nggak konsisten. Nah, itu mungkin dari kelemahan. Kemudian, nah, kenapa kita mempelajari kepribadian ini? Tujuannya buat apa? Tujuannya atau manfaatnya yang pertama, bisa membantu memahami orang lain dengan baik ya, karena kita mengenal kepribadian. Kemudian mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, ada nggak sih sifat-sifat itu di dalam diri kita? Kepribadian itu tertanam tidak ya di dalam diri kita? Nah, kita pun bisa menilainya. Kemudian lebih mengetahui mana yang disukai dan tidak disukai, mampu mengembangkan diri ke arah yang lebih tepat, mengoptimalkan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan positif. Nah, seperti itu untuk materi yang disampaikan. Nah, sampai di sini apakah cukup bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Siap, Bu. ya, alhamdulillah ya. Untuk sekarang terima kasih ya untuk perhatiannya. Tadi kan sudah saya share, nih, mudah-mudahan nanti dipelajari kembali. Nah, kemudian kita setelah ini kita diskusi ya. Setelah saya tadi menyampaikan, nah sekarang kita buka sesi diskusi gitu, supaya saya pun bisa menilai sampai mana nih hasil materi yang saya sampaikan tersampaikan kepada semuanya di sini. Nah, kemudian kita buka diskusinya. Nanti kalau ada yang menanya silahkan, atau nanti saya pun yang akan memberikan pertanyaan. Saya stop share screen ya.
Sok ada yang mau nanya nggak? Atau ada lainnya nanti saya nanya. Cukup dipahami? Ini Bu, Ya, saya ingin bertanya Bu. gimana? Ini Bu, tadi kan di sini Ibu ngejelasin tadi yang tentang 4 macam kepribadian gitu kan. Tadi dijelasin satu-satu, misalkan tadi koleris yang optimis dan sebagainya, flegmatis yang pesimis. Apakah di sini sifat manusia itu emang ada pakemnya itu koleris emang koleris, atau ada juga campuran, misalkan koleris sama flegmatis, tapi kan misalkan contohnya saya punya sisi kolerisnya dan juga punya sisi flegmatisnya, itu gimana Bu? Apakah cuma ada satu atau bisa campuran juga sifatnya? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, bagus ya pertanyaannya. Gimana nih, apakah satu orang itu satu sifat? Berarti kalau misalnya satu orang satu sifat, kalau di sini lihat ada 4 kepribadian, cuma 4 orang yang memiliki, dan kesannya sama. Nah, tadi bisa jadi dalam satu orang itu memiliki sifat masing-masing kepribadian dari 4 tadi. Cuman kadang yang dimunculkannya kita kan nggak tahu ya, ketika muncul menjadi seorang mahasiswa itu apa gitu. Iya. Ketika menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa, kemudian menjadi pelajar seperti apa, kepribadian ketika di rumah dan masyarakatnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih ya tadi pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, untuk selanjutnya, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi yang mau menjawab, silahkan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengetahui pemahaman yang didapatkan tentang pengertian kepribadian. Apa itu pengertian Saya kepribadian? jawab Bu. Oke, silahkan Andi. Pengertian kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang dan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi situasi tertentu. Mungkin itu Bu yang saya pahami tentang kepribadian. Oke, baik. Terima kasih Andi. Bagus ya jawabannya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini kan ada 4 tipe kepribadian yang tadi saya jelaskan. Coba saya mau satu orang menyebutkan 2 tipe kepribadian manusia yang tadi saya sampaikan, apa saja. 2 dulu aja. Kepribadian introvert sama extrovert ya Bu? Ya. Kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi Bu, kalau misalnya kepribadian introvert itu penyebabnya itu dari apa? Dari faktor karena keturunan kah atau karena trauma gitu? Kan itu kayak menutup diri ya Bu? Iya. Ya, itu bisa jadi kadang memang dari faktor lingkungan ya. Jadi introvert itu bisa jadi pembawaan orang tuanya juga memang introvert, atau bahkan di lingkungannya dia tidak dikenalkan dengan orang lain. Jadi hanya misalnya dengan ibunya ya nggak boleh kenal sama yang lain, dia itu nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Jadi dia tuh menutup diri bahwa udahlah aku mau cukup di rumah aja, cukup nggak perlu kenal dengan orang lain. Biasanya lebih cenderung menutup diri sih. Oh, jadi kayak ada kekangan kah itu dari orang tuanya? Nah, itu bagian dari faktor. Nah, kalau misalnya controllingnya nggak sekuat itu mah, maksudnya tidak membatas mah, justru anak itu harus bisa eksplorasi ya, nggak boleh untuk dikekang gitu. Oh iya Bu. Ya. Nah, cuma tadi yang nanya ya, tadi 2 tipe kepribadian, silahkan. Saya Bu, izin menjawab. Oh ya, silahkan. Yang pertama tadi koleris Bu, yang memiliki sifat optimis yang sebentar. Lalu yang kedua ada sifat melankolis
yang selalu perfeksionis itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Acep jawabannya. Nah, tadi kan baru 2 ya. Kemudian 2 lagi kan ada. Coba bisa disebutkan lagi 2 lagi selain koleris dan melankolis. Kalau tadi yang disebutin sama Neng Despia itu masuk ke melankolis ya. Kemudian pragmatisnya extrovert. Sanguinisnya berarti pragmatisnya tadi introvert, sanguinisnya yang extrovert. Oke, kemudian terakhir satu pertanyaan lagi. Saya mau nanya tadi yang saya sampaikan tentang kenapa kita harus mengetahui kepribadian ini, apa sih tujuannya, ada yang mau menyampaikan? Baik, saya Bu. Oh iya, silahkan. Iya. Di sini ada tujuan dan manfaat tipe kepribadian manusia, yaitu dengan mengetahui tipe kepribadian yang dimiliki seseorang, baik individu, maka akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, itu diantaranya yaitu ada 5 poin, yaitu membantu memahami orang lain dengan baik, itu salah satunya. Dan yang kedua yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada lebih mengetahui mana yang disukai atau yang tidak disukai. Selanjutnya mampu mengembangkan diri ke arah yang lebih tepat, dan ada juga mengoptimalkan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan positif. Mungkin itu Bu. Oke, bagus. Dari kepribadian manusia. Ya, baik, terima kasih. Lengkap ya, semua ya tujuannya disebutkan. Nah, mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kalaulah misalnya kita termasuk dalam kepribadian tadi, dan mudah-mudahan ambil yang baik-baiknya aja ya. Untuk kelemahan-kelemahannya itu dibuang aja jauh-jauh ya. Untuk itu, nah tadi saya sudah share materinya. Nah, nanti pun saya akan share gambar refleksinya kaitan tentang layanan hari ini. Nanti saya share di grup WA, bisa langsung dikirim jawabannya ya. Ya Bu. Oke, baiklah, untuk materi layanan hari ini dicukupkan sekian. Nah, kesimpulannya adalah tadi ketika kita memiliki kepribadian, itu pasti adalah sikap yang muncul di dalam diri seorang, entah itu dari ucapannya, entah itu dari perilakunya. Kemudian dari 4 tipe kepribadian tadi, ada di antaranya korelis, melankolis, kemudian pragmatis dan sanguinis. Menurut ini tadi ya, menurut Alport gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan ya. Yang jelas kepribadian yang baik-baiknya saja yang kita ambil ya. Sekian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan kembali layanan ke depan yang lebih baik lagi. Kita bahas lagi yang materi yang lebih yang lainnya gitu. Untuk itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.